Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Aisyah pun merasa heran kepada Rasya. Aisyah pun berkata jika dirinya bukanlah Naura, namun Aisyah Fajar. Rasya merasa tak mungkin kenapa Aisyah bisa mirip seperti Naura. Aisyah yang merasa jika Rasya ingin menghipnotisnya, Ustazah pun minta Rasya untuk menjaga sikapnya kepada Aisyah. Aisyah perkenalkan dirinya kepada semua murid jika dirinya adalah Aisyah Fajar, anaknya Ustadz Abi Fajar. Aisyah ingin berteman baik dengan semua murid di sana. Reza minta Rasya sadar jika itu bukanlah Naura. Irsyad dan Adara pun merasa tidak percaya jika itu bukan Naura. Zidan dan teman-temannya memuji kecantikan Aisyah. Zidan pun lantas membayangkan jika suatu saat nanti bakal bisa melamar Aisyah dengan mudah. Rasya pun lantas membentak Zidan jika semua orang jangan macam-macam dengan Naura. Ucu pun berkata kepada Rasya jika itu adalah Aisyah bukanlah Naura. Ustadz ingatkan Rasya yang dilakukan Rasya itu adalah salah. Seharusnya Rasya menundukkan pandangannya kepada Aisyah. Ustadz minta mereka jangan lupa diri dan ribut masalah wanita. Ustadz minta mereka fokus belajar ilmu agama. Masalah rezeki dan jodoh pasti bakal mendekati mereka jika mereka bertakwa. Adara yang berpikir jika Aisyah adalah Naura, Adara pun sangat senang sekali bisa melihat Naura. Begitu juga dengan Aini dan Stefani, mereka berdua pun juga berpikir jika itu adalah Naura. Aisyah minta maaf kepada Adara jika dirinya bukanlah Naura, namun adalah Aisyah. Ustadz pun merasa heran kepada mereka, kenapa mereka mengatakan jika Aisyah adalah Naura. Rasya jelaskan kepada Ustadz jika mereka kehilangan saudara-saudaranya yang mirip dengan Naura 3 bulan yang lalu. Rasya katakan jika gadis yang dicintainya itu adalah Naura dan mirip sekali dengan Aisyah. Adara katakan jika Aisyah mirip sekali dengan Naura. Ustadz pun minta mereka untuk fokus belajar. Ustadz pun pindahkan mereka untuk belajar di luar ruangan. Ustazah pun tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki rasa cemas yang berlebihan? Ustadz pun lantas ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam kepada santri-santri itu. Sementara itu, diam-diam Adara pun terus memperhatikan Aisyah. Adara pun bercerita kepada Ustazah jika Adara merasa cemas sekali saat kehilangan orang-orang yang dicintainya. Diri Adara merasa runtuh saat Naura meninggal. Mukanya mirip sekali dengan Aisyah. Naura satu-satunya saudara perempuan Adara. Adara katakan jika Adara selalu berdoa dan ikhlas dan berharap jika Naura senang di sana. Jasmine pun cerita kepada semua orang jika Jasmine panik ketika saat melihat mantannya mendua dengan sahabatnya sendiri. Jasmine pun juga bercerita jika ada seorang cowok yang membantunya dan cowok itu sama saja dengan Reza, juga sama-sama menyakiti hati Jasmine. Dan Jasmine mencoba untuk ikhlas. Ustazah pun minta mereka tidak khawatir karena Allah selalu beri solusi kepada mereka. Orang-orang yang beriman, hati jadi tentram dengan mengingat Allah. Ustazah pun kasih tip bagi mereka agar tidak cemas berlebihan. Ustazah minta mereka ambil wudhu dan selalu membaca doa. Setelah pelajaran usai, Ustazah pun minta mereka istirahat sampai waktu sholat tiba. Ustazah pun minta Aisyah untuk istirahat di ruangnya Ustadz Abi Fajar. Adara pun tidak mengerti apakah ini merasa kebetulan atau gimana, kenapa mereka bisa menemukan Ustadz Abi Fajar yang mirip dengan Om Praja dan sekarang ada Aisyah yang mirip dengan Naura. Rasya pun minta saudara-saudaranya untuk menyelidiki Aisyah dan menyelidiki Ustadz Abi Fajar. Irsyad pun merasa jika Naura masih hidup. Adara pun berpikir jika Om Praja yang telah menyelamatkan Naura. Gibran pun minta mereka untuk tidak suzon sampai menemukan bukti yang kuat. Rasya pun tinggalkan mereka untuk mencari Naura. Ustadz Abi Fajar pun minta Aisyah untuk pulang ke rumah agar bisa makan bareng bersama Abi.
Abi kangen sekali kepada Aisyah dan ingin cerita-cerita dengan Aisyah. Saat Abi Fajar wudhu duluan, saat Aisyah sendirian, Rasya pun tiba-tiba menemui Aisyah. Aisyah pun mengingatkan Rasya, tidak menyebutnya dengan Naura. Rasya pun merasa heran kenapa Aisyah menengok saat dipanggil dengan nama Naura. Rasya pun minta Naura melihat kalung itu, jika kalung itu adalah milik Naura. Dan Naura pun telah berjanji tidak bakal melepas kalung itu. Aisyah pun tak mau jika Rasya begitu. Aisyah pun lantas pergi meninggalkan Rasya. Mereka pun melakukan sholat berjamaah. Abi Fajar pun menjadi imamnya. Saat Aisyah menunggu abinya itu, Aisyah pun berpikir jika abinya terlalu lama, mungkin abinya bicara dengan Ustadz Doni dan Ustadz Dion. Rasya pun kembali menemui Aisyah. Rasya pun minta Naura melihat kalung itu baik-baik, jika itu adalah kalung Naura yang diberikan oleh Rasya. Aisyah pun minta maaf kepada Rasya, jika dirinya adalah Aisyah bukanlah Naura. Namun Rasya pun merasa yakin jika Aisyah adalah Naura. Saat Rasya ingin perlihatkan foto Naura kepada Aisyah, tiba-tiba Abi Fajar pun datang. Aisyah pun lantas temui abinya dan mereka pun pulang bareng untuk makan bersama. Ustadz Doni dan Dion pun jelaskan kepada Reza, Jasmine dan teman-temannya jika mereka harus melakukan challenge kebersihan dan kepedulian. Aisyah dan Abi Fajar pun makan bersama di rumahnya. Aisyah pun sangat senang sekali berada di pondok pesantren itu. Aisyah pun ceritakan kepada abinya jika ada yang mengganggu pikirannya. Aisyah cerita kepada abinya jika ada anak di pondok pesantren yang mengira jika Aisyah adalah Naura. Muka Aisyah sangat mirip sekali dengan Naura. Aisyah pun merasa kasihan kepada mereka. Namun tiba-tiba kepala Aisyah pun menjadi sakit sekali. Aisyah pun berkata kepada abinya jika belum minum obat. Abi pun minta Aisyah jangan berpikir yang aneh-aneh. Abi pun minta Aisyah untuk segera minum obat. Sementara itu, Rasya pun diam-diam menyelidiki Aisyah bersama Ustadz Abi Fajar. Rasya pun tidak sengaja melihat Aisyah yang tengah minum obat. Rasya pun berpikir jika Aisyah sedang sakit. Rasya pun tak sengaja mendorong kursi di depan rumah itu. Aisyah dan Abi pun merasa ada yang mengintai mereka. Aisyah pun merasa jika Rasya telah mengikuti Aisyah sampai di sini. Rasya katakan ingin ketemu dengan Aisyah. Abi katakan jika tak baik jika Rasya bertamu seperti itu. Minta Rasya agar lebih sopan lagi saat bertamu. Abi minta Rasya agar kembali ke pondok pesantren. Rasya bertanya sesuatu kepada Abi. Rasya tanyakan pada Abi kenapa Aisyah meminum obat. Apakah Aisyah sakit? Abi jelaskan jika Aisyah tak apa-apa. Aisyah hanya perlu minum obat setiap hari untuk menjaga tubuhnya. Aisyah pun berkata jika merasa lebih baik. Rasya pun berharap jika Aisyah semoga sembuh dan lepas dari obat-obatan itu.